Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam tayangan Mahkamah TV. Kali ini kita membahas tentang buku Martin Heidegger, Being and Time. Dalam salah satu artikelnya, Heidegger menuliskan tentang what I call it thinking. Apa yang engkau maksud tentang berpikir? Nah, mengapa ini penting untuk kita pahami? Jadi, peradaban kita hari ini adalah peradaban modernisme. Apa ini maksud dengan modernisme? Modernisme ini adalah di era dimulai ketika cara berpikir, pemisahan antara wahyu dan rasio, wahyu dan akal. Nah, itulah yang disebut dengan modernisme. Titik mulainya itu dimulai dengan doktrin yang diajarkan oleh René Descartes yang mengatakan cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Jadi Descartes meletakkan bahwa fondasi terhadap being adalah dimulai dengan berpikir. Nah, berpikir, thinking, itu adalah dianggap sebagai semua titik tonggak dari segala sesuatu. Tanpa dilandasi oleh thinking, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai the truth, sebagai kebenaran. Karena sebelumnya yang berkembang adalah bahwa kebenaran itu adalah bersumber dari wahyu. Sumber dari wahyu, kemudian akal menerimanya. Tapi sejak munculnya ajaran Descartes, maka kemudian thinking ini menjadi satu-satunya fondasi untuk menemukan apa yang dimaksud dengan kebenaran. Jadi being atau wujud itu harus dimulai dari thinking. Nah, ini makna dari ajaran dari Descartes, cogito ergo sum, yang sampai hari ini dipuja. Nah, pengajaran Descartes inilah yang mempengaruhi peradaban modernisme yang hari ini masih dilakoni oleh mayoritas umat manusia di seantero dunia. Nah, maka kita bisa melihat perihal urusan hukum, urusan kekuasaan, urusan perekonomian dan lain-lain, itu dimulai dari yang namanya proses thinking. Nah, tidak ada lagi namanya proses berlandaskan pada wahyu. Nah, maka dari situ ini bisa menjelaskan bahwa maka sejak itulah orang-orang mulai menggunakan cara berpikir Descartes tadi untuk meletakkan bahwa hukum bukan lagi berdasarkan pada wahyu, melainkan bersumber pada rasio manusia, pada thinking. Maka manusia yang membuat hukum, tidak lagi given yang berasal dari wahyu. Itu makna dari ajaran Descartes dimaksud. Nah, dalam perekonomian, perdagangan tidak lagi harus merujuk kepada kitab suci, melainkan harus melihat secara rasio apa yang layak untuk bisa menjadi bisnis, untuk bisa menjadi pengaturan secara perdagangan, apakah boleh atau tidak dalam memungut bunga, gitu. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa faktor besar dari cogito ergo sum ini yang kemudian merambah sampai kemudian semuanya adalah berpondasikan pada thinking tanpa lagi berpijak pada wahyu. Nah, dari sinilah kita bisa membandingkan dengan apa yang dituliskan dan dibedah oleh Martin Heidegger dalam Being and Time, dalam kitabnya yang sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia ini tentang filsafat sudah mati, The End of Philosophy. Jadi Heidegger mengatakan bahwa kita menyebut berpikir, kata Heidegger, adalah untuk tindakan-tindakan seperti menghitung, mengingat, membayangkan, merencanakan, memahami, dan menyelesaikan masalah, tapi juga tidak terlalu sering untuk melamun dan menghayal. Berpikir berarti memiliki ide-ide atau gambaran-gambaran di benak. Berpikir adalah apa yang kita lakukan sebelum mengerjakan sesuatu dan ketika sedang mengerjakan sesuatu. Nah, jika kita berpikir terlalu banyak, kita tidak akan pernah dapat melakukan apapun. Kecemasan Hamlet
juga kita sebut berpikir. Heidegger kemudian menegaskan, pertanyaan selanjutnya tidak mudah untuk dijawab. Apa perlunya berpikir? Apakah yang sudah memanggil kita untuk berpikir? Jadi artinya Heidegger sudah membantah teori dari Descartes tersebut. Jadi jika kemudian Descartes mengatakan bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan kata thinking, dengan thinker, berpikir, untuk menjelaskan bahwa semua hal harus berlandaskan pada rationality, maka ini tidak bisa lagi dijadikan landasan untuk mencapai kebenaran, sebagaimana kata Heidegger. Jadi karena berpikir itu hanya sebatas menghitung, mengingat, membayangkan, merencanakan, memahami. Jadi tidak sering juga itu adalah sifatnya menghayal. Nah, itu yang disebut dengan thinking. Maka jika kita menggunakan cogito ergo sum, maka dia tidak lagi menjadi landasan yang layak untuk menggapai kebenaran. Maka dari situ bantahan Heidegger ini terhadap doktrin cogito ergo sum menjadi jalan jelas bahwa filsafat telah mati. Filsafat tidak lagi jalan, bisa dijadikan landasan untuk menggapai kebenaran. Karena Heidegger telah menjelaskan, filsafat telah memisahkan kebenaran eksistensialisme dengan kebenaran esensialisme. Jadi kebenaran dalam filsafat hanya bisa meraih kebenaran esensialisme. Nah, ini yang bisa kita lihat pada hari ini. Ketika peradaban modernisme ini yang dibentuk berdasarkan pada rationality, pada filsafat, maka yang dijadikan kebenaran, yang dijadikan the truth adalah kebenaran esensialisme. Apa contohnya? Kita bisa lihat seorang manusia dengan seorang ID card, maka yang dijadikan kebenaran adalah ID card-nya. ID card inilah yang dianggap sebagai kebenaran, bukan human-nya. Nah, maka kita bisa melihat ketika ada seorang warga negara Indonesia berada di Malaysia, yang dipertanyakan adalah bukan human-nya. Yang dianggap kebenaran bukan human-nya. Ketika seorang itu, warga negara itu tanpa memegang ID card, maka dia dianggap bukan human. Maka dia bukan sebagai the truth. Tapi yang menjadi the truth-nya adalah ID card dimaksud. Nah, ini yang disebut dengan kebenaran esensialisme. Nah, ini yang disebut dengan postmodernisme. Jadi yang dianggap sebagai kebenaran adalah ID card itu, bukan the human itu. Sementara eksistensialisme adalah human ini. ID card itulah esensialisme. Tapi modernisme telah membawa kita untuk percaya kepada ID card-nya. Sementara human-nya itu menjadi hilang. Maka istilah Nietzsche inilah disebut dengan nihilisme, pergeseran nilai-nilai. Nah, jadi seandainya ada seorang human tanpa ID card, maka dia bukan human. Manusia bukan manusia. Tanpa punya paspor, tanpa KTP, tanpa SIM, maka dia bukan manusia. Karena yang dianggap kebenaran adalah ID card itu, esensialisme. Nah, ini juga berlaku dalam banyak hal. Dalam hal kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah yang dianggap sah dan berwenang sebagai orang yang memiliki tanah adalah orang yang memegang sertifikat, license. License inilah yang dianggap sebagai kebenaran. Jadi jika sudah ada orang 100 tahun menghuni tanah itu dan mengelola tanah itu, tapi dia tidak pegang license, sertifikat tanah, maka dia dianggap bukan sebagai pemilik tanah. Tapi yang dianggap sebagai pemegang pemilik tanah, kebenarannya adalah pada sertifikat itu, license-nya. Nah, inilah yang disebut dengan kebenaran esensialisme. Dan inilah problematika dari modernitas, peradaban modernitas hari ini. Jadi, dengan cogito ergo sum membawa manusia untuk percaya dan harus tunduk pada kebenaran esensialisme. Semacam ID card, semacam license, dan lain-lain. Sertifikat dan lain-lainnya. Itulah kebenaran esensialisme.
Sementara kebenaran eksistensialismenya ini dihilangkan. Ini dianggap bukan sebagai kebenaran. Maka inilah yang disebut dengan nihilisme. Nah, inilah menjadi problematika besar dalam peradaban sekarang. Maka dari itu, jalan yang benar adalah kita merujuk kembali cara berpikir Heidegger dengan mengatakan, what are you call thinking? Apa yang kau maksud dengan berpikir? Dengan kalimat Heidegger, hujah-hujah Heidegger yang begitu tegas membantah teori-teori Descartes, ini sudah menyelesaikan problematika modernisme hari ini. Artinya, kebenaran itu harus kembali kepada kebenaran eksistensialisme, bukan kebenaran esensialisme. Yang dianggap the truth itu haruslah kepada eksistensinya, bukan esensinya. Filsafat membawa kita untuk mencari kebenaran esensialisme. Nah, ini yang membuat hari ini peradaban menjadi runyam, baik dalam segala bidang. Bidang hukum, bidang politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Karena manusia sudah memisahkan antara wahyu dan akal. Maka jalan yang benar adalah kembali kepada tauhidullah. Karena filsafat sudah mati, sebagaimana kata Heidegger. The end of philosophy. Filsafat tidak lagi bisa menemukan kebenaran. Karena filsafat telah mencerabut kebenaran dari akarnya. Karena the truth, produk hasil filsafat, hanya melahirkan kebenaran esensialisme. Dan itu bukanlah kebenaran. Maka jalan kita kembali adalah merujuk kembali kepada wahyu dan kemudian kepada akal, sebagaimana dulu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, jadi Imam Al-Ghazali sebelum Martin Heidegger sudah membantah tentang filsafat. Bukunya Tahafut al-Falasifah memberikan jalan terang tentang kesesatan filsafat. Di zaman hari ini, Heidegger kembali menegaskan itu tentang matinya filsafat. Jadi dengan demikian, maka kehidupan tauhid kita akan kembali ketika kita tidak lagi terpengaruh dan terpapar pada virus cara berpikir cogito ergo sum. Karena inilah yang mempengaruhi peradaban sekarang dan mempengaruhi tauhid hari ini. Sehingga manusia percaya bahwa yang dianggap kebenaran adalah hasil rasio semata, tanpa lagi harus merujuk pada wahyu. Nah, itu adalah petaka peradaban. Nah, maka jalan kita kembali adalah kembali kepada tauhidullah. Kita harus merujuk pada wahyu, baru kemudian menggunakan akal, tanpa proses pemisahan antara wahyu dan akal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar untuk kita memahami the end of philosophy, matinya filsafat, sebagaimana diungkapkan oleh Martin Heidegger. Demikian, ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.